Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar penjajahan pemerintahan Belanda. Ini adalah pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 MIPA maupun IPS ya. Ibu ulangi lagi karena tadi di live terpotong ya. Ibu retake ulang. Semoga videonya dapat dipahami. How are you? Hi, we are fine, thanks. Nah, kita akan membahas tentang masa pemerintahan ya. Ini penjajahan Belanda. Yang pertama masa pemerintahan Republik Batak. Apa hubungannya? Nanti ini berhubungan dengan keadaan Belanda ya, seperti itu, negara yang menjajah ya. Pada tahun 1795, nah terjadi perubahan di Belanda. Perubahannya apa? Perubahannya itu yakni muncul kaum patriot yang terpengaruh semboyan revolusi Prancis. Semboyannya itu ada liberté, kemerdekaan, égalité, persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Ini semboyan ini terpampang jelas di warna benderanya Prancis ya. Ini ada merah, putih dan biru seperti itu. Kemudian menghendaki perlunya negara kesatuan. Nah, kaum patriot ini menghendaki perlunya negara kesatuan. Kemudian pasukan Prancis menyerbu Belanda. Pimpinan Belanda, Raja William, akhirnya melarikan diri ke Inggris. Kemudian di Inggris, sebelum kita menerangkan Inggris, kita menerangkan dulu di Belanda ya. Kondisi Belanda setelah diserang oleh Prancis, akhirnya pemerintahan Prancis mendirikan Republik Batak yang ada di Belanda, berada di Belanda ya. Jadi Republik Batak ini pada tahun 1795 sampai 1811. Pimpinannya siapa? Pimpinannya adalah Napoleon Bonaparte. Nah, ini yang melakukan revolusi Prancis. Kemudian Raja William mengeluarkan perintah yang dinamakan dengan surat-surat Kew. Maksudnya apa? Isi dari surat-surat Kew ini. Jadi surat-surat Kew ini adalah perintah untuk menyerahkan wilayah jajahan ya, wilayah jajahan Belanda ke Inggris gitu. Nah, ini melalui surat-surat Kew ini Belanda menyerahkan wilayah jajahannya ke Inggris, bukan ke Prancis gitu. Walaupun Belanda dikuasai oleh Prancis, tapi Raja William tetap ingin menyerahkan negara jajahannya ke Inggris gitu ya. Kemudian pada 1795 negara jajahan Belanda akhirnya diambil alih oleh Inggris. Ini salah satunya adalah Indonesia. Kemudian 1796 memperkuat blokade di Batavia agar tidak diserang, agar pertahanannya ya, memperkuat pertahanan blokade. Selanjutnya akan membahas tentang pemerintahan yang berkuasa. Salah satunya adalah yang ada di gambar ini, yang ada di layar ini. Namanya adalah Herman William Daendels. Beliau memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. William Daendels ini dia memegang semboyan revolusi Prancis ya awalnya, tapi ketika diberikan kekuasaan akhirnya Daendels ini nantinya jadi kejam gitu. Nanti dilihat dari kebijakan yang dibuatnya seperti itu ya. Sekarang kita membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Daendels ya. Yang pertama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ia membangun benteng-benteng pertahanan baru ini untuk mencegah serangan dari bangsa-bangsa lainnya, negara-negara lainnya ya.
Kemudian membangun pangkalan laut di Anyer dan Ujung Kulon ini juga. Kemudian meningkatkan jumlah tentara. Nah, karena dia tidak membawa pasukan, akhirnya Dendels menambah jumlah pasukannya. Maksudnya tidak mempunyai banyak pasukan, akhirnya dia menambah jumlah pasukan dari orang pribumi seperti itu. Dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang ya. Kemudian dia membangun jalan Anyer Panarukan. Ini kan zaman pas Belanda jalan-jalannya belum sebagus sekarang ya. Akhirnya dibuat untuk percepatan ekonomi, dia membangun jalan raya Anyer Panarukan. Ini dibuat untuk percepatan ekonomi, untuk mengangkut bahan-bahan atau pertanian ya, begitu, hasil pertanian. Ini juga untuk mempermudah pasukan. Nah, dari jalan raya Anyer Panarukan ini dibuat dengan sistem kerja rodi atau kerja paksa, seperti itu. Jadi orang-orang dipaksa untuk membuka jalan raya Anyer sampai Panarukan. Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur seperti itu. Kemudian selanjutnya pada bidang politik dan pemerintahan, ia membatasi secara ketat kekuasaan kerajaan raja-raja di Nusantara. Yang kedua, memerintah secara sentralistik dengan kuat, membagi wilayah di negara Indonesia menjadi 23 wilayah besar atau karesidenan disebutnya. Apa aja karesidenannya? Yang pertama ada Tegal. Ini khususnya karesidenan ini yang ada di Pulau Jawa ya. Yang pertama ada Tegal, kemudian Bagelen, Banyumas, Cirebon, Priangan. Ini Priangan sekitaran Bandung sepertinya. Karawang, Buitenzorg atau sekarang dikenal dengan Bogor. Kemudian Banten, Batavia yang dikenal dengan Jakarta, Surakarta, Jogja, Banyuwangi, Besuki, Pasuruan, Kediri, Surabaya, Rembang, Madiun, Pacitan, Jepara, Semarang, Kedu, dan Pekalongan. Setelah itu dia juga merombak provinsi Jawa Timur menjadi pantai timur laut menjadi 5 prefektur. Maksudnya dia jadi menghapuskan daerah-daerah ya. Ini contohnya seperti Banten dengan Cirebon gitu. Meleburkan ya. Kemudian kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional nanti diubah menjadi pemerintahan kolonial. Jadi nanti digaji ya. Jadi pemerintahan tradisional misalkan kalau sekarang bupati gitu mungkin. Nah, nanti dirubah diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan digaji oleh pemerintahan Dendels gitu. Nah, ini adalah jalan Posweh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ya. Ini dari Banten, Jakarta, kemudian Bandung. Ini Priangan ya dulunya, kemudian Cirebon, Pekalongan, Semarang. Nah, ini sampai sini ya, Surabaya di sini di sebelah. Kebijakannya apa aja? Yang pertama di bidang peradilan ya. Dendels membentuk 3 peradilan. Yang pertama peradilan untuk orang-orang Eropa. Yang kedua untuk orang-orang Timur Asing. Timur Asing di sini Cina, Arab ya. Kemudian pribumi di sini. Ini tergambar di filmnya Bumi Manusia. Yang mainnya Dilan, nama aslinya siapa sih? Dilan, itu ya pokoknya. Dilan, mainnya Dilan, Bumi Manusia.
Kemudian peraturan pemberantasan korupsi. Karena ada peristiwa VOC ya, kan VOC dibentuk 1600-an. Akhirnya Daendels membuat peraturan pemberantasan korupsi. Kemudian ada sosial ekonomi. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Jogja. Nah, ini terjadi penggabungan wilayah, ya, nanti digabungkan oleh pemerintah kolonial. Kemudian meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Nanti dia meningkatkan pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dari hasil pertanian dan penjualan tanah kepada pihak swasta. Nah, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Ini tanaman-tanamannya seperti teh, kopi, ya, lalu tebu untuk gula. Itu adalah tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia pada saat itu. Kemudian penyerahan wajib hasil pertanian. Nah, ini rakyat Indonesia harus menyerahkan hasil pertaniannya kepada pemerintahan kolonial, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemerintahan Jason dan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan tanam paksa. Kalau tadi membahas tentang kerja paksa atau kerja rudi, selanjutnya kita akan membahas tentang tanam paksa berkaitan dengan peningkatan penanaman tanaman. Akhirnya dibuatlah tanam paksa seperti itu. Cukup untuk hari ini. Jangan lupa diisi absensinya, absensi Google Form-nya. Semangat belajar walaupun tidak belajar dalam satu atap, ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.